Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, apa kabar? Baik dan luar biasa pastinya, amin. Pada pagi hari ini kita akan siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu buat segala kebaikan dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memuji menyembah-Mu, kami akan meninggikan nama-Mu. Terpujilah Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita katakan, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya
Haleluya. Engkau Allah kami yang tidak terukur, betapa dalam, betapa tingginya kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau mati bagi kami. Terima kasih Engkau berkorban bagi kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan, Kau sangat baik bagi kami. Kau mati gantikan kami, Yesus. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku
Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi, kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan. Kami mendapat kesempatan yang indah untuk mendengarkan akan firman-Mu. Maka untuk itu Tuhan, kami telah mempersiapkan hati kami menjadi piring-piring rohani, tempat firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja, sehingga firman-Mu itu akan bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu ini. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, adapun firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita, saya ambil dari kitab Mazmur pasal 24 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub, Selah. Dari pembacaan firman Tuhan ini, saya akan memberikan tema khotbah saya ialah hati yang murni. Dalam pembacaan firman Tuhan tadi, Daud sangat menekankan bahwa orang yang ingin menyembah, orang yang ingin melayani Allah dan menerima berkat-Nya harus mengusahakan dia memiliki hati yang murni. Yaitu hati yang murni dari kehidupannya yang benar. Tangan yang bersih adalah tangan yang bersih dari tindakan dosa yang lahir. Saya tekankan kembali kepada kita. Kalau kita ingin mau menyembah dan melayani Allah dan menerima berkat dari Tuhan, harus kita memiliki hati yang murni. Tuhan sangat menginginkan hati kita ini hati yang murni. Tidak ada hati yang kepahitan. Tidak ada hati yang menyimpan kepahitan. Maka itu sebabnya sebagai orang yang percaya harus kita memiliki hati yang murni. Kita tidak akan boleh melayani Allah. Tidak boleh kita akan menyembah Allah kalau kita tidak memiliki hati yang murni. Kita tidak boleh menyimpan sakit hati atau kepahitan di dalam hati kita. Dan apabila itu ada di dalam hati kita, percuma kita datang beribadah kepada Tuhan. Percuma kita akan membaca firman Tuhan. Percuma kita akan melayani Tuhan. Karena hati yang bersih yang boleh menyembah Tuhan dan melayani Tuhan. Dan hati yang memiliki kepahitan sama sekali tidak akan bisa akan melayani Tuhan dan menyembah Tuhan. Dan juga orang yang memiliki kehidupan yang benar, itulah yang dapat menyembah Tuhan. Orang yang memiliki kehidupan yang benar adalah orang yang memiliki hati yang bersih. Orang yang memiliki kehidupan yang benar adalah yang memiliki tangan yang bersih. Bersih maksudnya dari tindakan-tindakan dosa. Harus kita bersih. Itu tangan yang bersih. Itu kehidupan yang bersih. Yaitu harus kita bersih
dari tindakan-tindakan dosa yang lahir itu. Jadi hati yang murni mengacu kepada kekudusan batin. Batin kita harus mengalami kekudusan. Itu sebabnya kalau ini tidak ada di dalam kehidupan kita, apapun ceritanya tidak akan mampu kita menghadapi masalah dan tantangan. Dan tidak sanggup kita menghadapi persoalan apapun. Tetapi kalau hati kita bersih, kehidupan kita bersih, dan kita memiliki tangan yang bersih, hati yang murni, percayalah, kehadiranmu menyembah Tuhan bukan kehadiran yang sia-sia. Engkau menyembah Tuhan bukan menyembah yang sia-sia. Engkau akan datang memuji Tuhan bukan dengan sia-sia. Tetapi engkau akan menyembah Tuhan dengan benar kalau engkau memiliki hati yang murni. Maka untuk itu saudara-saudara yang Tuhan kasih, maka saya mengajak kita, harus kita memiliki kekudusan batin. Dan juga harus kita memiliki motivasi yang benar. Motivasi yang tidak salah, yang jujur. Motivasi kita harus benar-benar motivasi yang benar setiap kita datang menyembah kepada Tuhan. Dan juga sasaran yang kita tuju harus sasaran yang benar. Tidak boleh sasaran yang salah. Maka itu sebabnya tidak lain tidak bukan kalau kita tidak memiliki hati yang murni, apapun ceritanya tidak akan bisa kita melihat Allah. Maka itu sebabnya dari hari ke hari kita harus menjaga hati kita ini. Supaya hati kita ini bersih dari kepahitan. Bersih dari kebencian terhadap siapapun, harus bersih. Sehingga barulah kita pantas mengatakan bahwa kita adalah anak Tuhan. Maka itu sebabnya kalau kita mau melihat Allah yang sebenarnya, harus kita menjadi orang yang murni hatinya. Harus kita tidak memiliki kepahitan. Harus kita tidak memiliki kebencian. Maka orang-orang percaya harus dia bebas dari kepahitan. Harus bebas dia dari kebencian terhadap siapapun. Biarpun kita disakiti orang, tidak perlu kita kepahitan. Tidak perlu kita akan benci. Saudara-saudara yang Tuhan kasih. Maka untuk itu saya mengajak kita semua saudara-saudara, mulai sekarang, apalagi dalam keadaan sekarang ini, perlu kita periksa hati kita ini, apakah sudah hati yang murni, apakah tangan kita tangan yang bersih, yaitu tangan yang bersih, karena hati yang murni dan tangan yang bersih, percayalah, orang seperti itulah yang akan menerima berkat Tuhan. Sebenarnya tanpa kita meminta kepada Tuhan berkat, hati kita bersih, tangan kita bersih, kita memiliki hati yang murni. Orang seperti itu yang diberkati oleh Tuhan. Maka itu sebabnya kita harus setiap saat, dan tidak bisa kita lupa, setiap kita berseru kepada Allah dalam doa. Setiap kita menyembah Dia di rumah kita atau dimanapun, harus kita datang menyembah Dia dengan hati yang bersih. Harus kita datang dengan hati yang bersih. Dan percayalah, orang yang memiliki hati yang murni, tangan yang bersih, pasti dia akan senang berdoa. Pasti dia akan memiliki kerinduan berdoa. Pasti dia akan menyembah Tuhan. Bukan hanya di gereja, di rumah. Pasti dia juga akan menyembah Tuhan. Dan orang yang menyembah Tuhan, dan orang yang berseru kepada Allah,
adalah orang yang mencari kasih karunia Allah. Mencari kasih karunia Allah. Sehingga dengan demikian saya membuat beberapa garis besar melalui kebenaran firman Tuhan ini, ialah bahwa sebenarnya hati kita ini harus kita jaga. Setiap saat, di dalam segala hal. Kenapa harus kita jaga? Supaya hati kita ini tetap hati yang murni. Kenapa harus kita jaga hati kita ini? Supaya hati yang murni dan tangan yang bersih, saudara-saudara. Agar kita satu, agar kita dapat menyembah Tuhan. Dan penyembahan kita tidak akan sia-sia. Agar penyembahan kita tidak berarti. Tapi penyembahan kita adalah penyembahan yang berkenan di hadapan Allah. Dan juga kalau kita memiliki hati yang murni, tangan yang bersih, orang seperti itulah yang dapat melayani Allah. Maka itu sebabnya jangan sia-siakan waktu kita yang melayani Tuhan itu. Kita katakan kita melayani Tuhan, tetapi hati kita tidak murni, tangan kita tidak bersih. Maka itu sebabnya saya mengajak kita semua harus betul-betul penyembahan kita, pelayanan kita kepada Allah harus penyembahan, pelayanan yang berarti di hadapan Tuhan. Dan yang selanjutnya ialah orang yang memiliki hati yang murni. Atau kenapa harus hati yang murni dan tangan yang bersih? Tadi sudah saya katakan, ialah karena hanya orang seperti itulah yang layak menerima berkat Allah. Saya yakin dalam keadaan situasi sekarang ini di dalam negara kita, apa yang kita diperhadapkan kepada kita, sebenarnya kalau kita tetap menjaga hati kita yang murni, tangan kita yang bersih, dan kita menyembah Allah, dan kita melayani Allah, percayalah berkat Tuhan akan mengalir di dalam kehidupan kita. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kita akan betul-betul merasakan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Dan hal yang perlu saya tekankan lagi kepada kita, supaya hati kita tetap murni setiap saat. Tindakan-tindakan kita setiap hari harus kita jaga. Harus tindakan kita tindakan yang benar. Dan kalau ini kita jaga, percayalah dari hari ke hari tetap ada masalah, tetap ada tantangan. Tetapi kalau kita mengalami hati yang murni, dan betul-betul kita memiliki tindakan-tindakan yang benar, tangan yang bersih di hadapan Tuhan, percayalah tidak akan mungkin Tuhan meninggalkan kita. Jikalau Tuhan menyertai kita, siapakah lawan kita? Kalau Tuhan beserta dengan kita, saya yakin pasti kita akan mengalami pertolongan daripada Tuhan. Maka itu sebabnya saya mengajak kita dari hari ke hari, apapun yang terjadi, kita jangan lupa kita menjaga kekudusan kita. Kalau kita tidak lupa menjaga kekudusan kita, saya yakin dan percaya orang yang di dalam seperti itu, Tuhan tidak akan mungkin meninggalkan orang seperti itu. Tuhan tidak akan mungkin meninggalkan kita. Maka untuk itu, dalam kesimpulan khotbah ini, saya akan mengajak kita, yang pertama ialah milikilah hati yang murni. Dan yang selanjutnya ialah milikilah tangan yang bersih. Dan selanjutnya ialah tindakan-tindakan kita di dalam segala hal. Jangan ada yang mengandung dosa. Tetapi tindakan-tindakan kita harus tindakan yang benar. Dan kesimpulan yang terakhir ialah
kita harus terus berdoa, menyembah Tuhan di rumah kita, bahkan dimanapun. Dan harus kita terus mencari kasih Allah. Mencari kasih Allah. Dan meminta karunia Allah. Dan di dalam kita berdoa, dalam kita beribadah, dalam kita menerima perjamuan kudus, di situ kita adalah salah satu kesempatan untuk mau menerima kasih Tuhan. Dan untuk itulah kita akan kesempatan menerima karunia Tuhan. Maka akhirnya saya akan berkata kepada kita, milikilah hati yang murni. Hati yang murni yang diberkati Tuhan. Hati yang murni yang dapat menyembah Tuhan. Hati yang murni adalah yang dapat berdoa. Jangan sia-siakan engkau datang menyembah Tuhan. Jangan sia-sia engkau datang beribadah. Karena engkau tidak memiliki hati yang murni. Sehingga ini adalah kesempatan yang betul-betul Tuhan berikan kepada kita. Hati kita harus jaga dari hari ke hari. Jangan ada di dalam hati kita ini kebencian. Jangan ada di dalam hati kita ini kepahitan. Jangan ada di hati kita ini tujuan atau hal-hal yang tidak bagus. Jangan ada di hati kita ini kalau ada orang menyakiti hati kita, jadi kita simpan kebencian kepada dia di dalam hati kita. Dan kita tidak senang melihat dia. Kalau ada orang menyakiti hati kita, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Kalau ada orang mengatakan kata-kata yang kasar kepada kita, ucapkan syukur kepada Tuhan. Karena apapun kata orang, bukan itu menentukan hidup kita. Tapi yang menentukan hidup kita adalah perkataan Tuhan. Maka biarlah hati kita ditempati oleh Roh Kudus. Biarlah hati kita penuh dengan firman Tuhan. Sehingga melalui itu, apapun yang terjadi sekarang ini tidak akan kalah kita. Kita akan tetap maju. Kita tidak akan mundur. Tapi kita terus akan menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami mendengar firman-Mu agar kami memiliki hati yang murni. Sering kami Tuhan menyimpan di hati kami kepahitan, kebencian kepada siapapun. Rupanya itu Tuhan menghalangi kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Membuat kami tidak akan bisa menyembah Tuhan yang benar. Membuat kami tidak bisa melayani Tuhan. Yang bisa melayani Tuhan yang memiliki hati yang murni. Sehingga mulai sekarang Tuhan, merupakan kesempatan yang indah bagi kami. Kami akan tetap menjaga hati kami. Hati yang murni seumur hidup kami. Karena kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena hati yang murni yang dimiliki seseorang, melalui itulah dia diberkati oleh Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, kita akan memasuki perjamuan kudus. Roti dan anggur kita pegang. Dan kalau tidak ada roti yang lain pun boleh dibuat. Dan kalau tidak ada anggur yang biasa kita terima dalam perjamuan kudus, anggur yang lain pun boleh kita taruh di dalam cangkir atau gelas untuk dapat nanti kita minum. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sebelum kita menerima perjamuan kudus ini, mari kita lebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang kekasih, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes 6 ayat 53 sampai 57. Demikianlah firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Saudara yang Tuhan kasihi, jika kita katakan kita ini tidak bersalah, maka kita akan menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu, sidang jemaat Tuhan, mungkin selama ini sering kita memiliki hati yang tidak bersih, bukan memiliki hati yang murni. Sering kita menaruh di hati kita kepahitan. Sekarang ini, mari kita berdoa kepada Tuhan, tidak akan memiliki hati yang kotor, yang pahit lagi kita, melainkan hati yang murni. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mendapat kesempatan untuk menerima perjamuan kudus, roti dan anggur. Kami yakin dan percaya Tuhan, terlebih dahulu Tuhan akan menyucikan kami. Selama ini kami sering menyimpan di hati kami kepahitan. Sucikanlah Tuhan dengan darah-Mu yang kudus. Sering kami menyimpan dosa kami Tuhan di hati kami. Sucikan Tuhan dengan darah-Mu yang kudus. Dan kami tidak mampu Tuhan menghadapi masalah, sehingga hati kami penuh dengan kegoncangan. Mulai sekarang ampunilah Tuhan, sehingga mulai sekarang ini hati kami hati yang murni. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sidang jemaat Tuhan, mari pegang roti di tangan kananmu, dan angkat lebih tinggi. Saya akan memenduakan roti dan anggur ini. Turunlah dari sorga berkat ilahi ke atas roti dan anggur ini, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari roti angkat lebih tinggi sedikit. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah jemaat Tuhan percaya bahwa roti yang kita pegang adalah tubuh dari Tuhan Yesus Kristus? Apakah jemaat Tuhan percaya? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari pegang anggur di tangan kananmu, angkat lebih tinggi, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Minumlah kamu semua dari cawan ini,
Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah jemaat Tuhan percaya bahwa anggur ini adalah darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Di dalam kesempatan yang indah ini kami sudah menerima perjamuan kudus. Kami yakin Tuhan, melalui perjamuan yang kami terima ini, bahwa kami semakin memiliki hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, melalui perjamuan kudus ini, kami akan semakin dipakai Tuhan untuk bersaksi memenangkan jiwa-jiwa. Dan melalui perjamuan kudus ini, kami akan terus mempertahankan. Kami memiliki hati yang murni, hati yang bersih seumur hidup kami. Sehingga kami yakin dan percaya kalau kami memiliki hati yang bersih di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan akan tetap bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap masalah. Tapi Tuhan tetap memperdulikan kami. Bahkan Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Allah yang ajaib dan Allah yang heran. Selesai sudah ibadah kami ini Tuhan. Tuhan sudah memimpin dari pertama hingga kepada penghabisan. Sehingga kami yakin Tuhan, selesainya ibadah ini, hidup kami sudah berubah. Hidup yang Tuhan inginkan, yaitu kami memiliki hati yang murni, hati yang bersih, yang menandakan setiap saat kami menyembah Tuhan, bukan penyembahan yang sia-sia. Setiap kami beribadah kepada Tuhan, bukan ibadah yang sia-sia, tapi penyembahan dan ibadah yang berkenan kepada Allah. Setiap ibadah kami berkenan kepada Allah, pasti Tuhan senang melihat kami dan Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Selesai sudah ibadah kami. Haleluya. Amin. Tuhan akan memberkati kami semua. Jemaat Tuhan, mari tadahkan tanganmu, kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertaimu, memberkatimu, menghiburmu, menolong engkau mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Engkau
Yesus memberkati.